Halo pemirsa, bersama Merot News. Semoga pemirsa sehat dan dilancarkan rezeki. Bagi yang jomblo, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Ning aneh panggilan untuk Bupati Purwakarta Anyarata Mustika setelah melayangkan gugatan perceraian dengan seorang suami Deddy Mulyadi. Bahkan beredar kabar bahwa Neng An sudah mengangkut semua barang pribadinya dari kediaman mereka bersama, yakni di Desa Sewan Kulon, Kecamatan Pesawahan, Purwakarta, dari mulai piring, AC sampai dengan gorden. Semua barang yang dibeli dengan uang pribadi Neng An itu dibawa ke Cianjur. Dikemasinya semua barang pribadi itu tentu menggambarkan kebulatan tekad bupati perempuan tersebut untuk berpisah dengan Kang Deddy. Sedangkan Aneh mengaku bahwa dirinya sudah mengemasi barang pribadinya, misalnya gorden yang terbilang langka karena hanya satu motif. Di samping mengemasi barang pribadinya, kebulatan tekad Neng An untuk berpisah juga terlihat dalam sidang sebelumnya. Tampak dia terlihat canggung ketika disalami Kang Deddy Mulyadi saat berada di pengadilan. Tak hanya itu, dia juga menuding Kang Deddy selama ini hanya sebatas pencitraan. Dan ternyata saat memimpin Purwakarta, memiliki hutang segunung terkait dana bagi hasil. Namun demikian, semua itu dibantah oleh Kang Deddy. Bahkan ketika meminta klarifikasi dari Sekda Purwakarta, hutang yang dimaksud adalah bukan hutang pribadi Kang Deddy, melainkan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan. Sebab dana bagi hasil itu adalah dana pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pembangunan di Purwakarta atau bukan dana pribadi. Sekarang Kang Deddy Mulyadi bingung, ada 4 wanita yang dijodohkan oleh warganet kepada Kang Deddy Mulyadi yang kini sedang menjalani proses perceraian yang dilayangkan istrinya Ambu Anyarata Mustika. Namun tidak ada yang mempan masuk ke relung hati Kang Deddy Mulyadi. Mulai dari warganet menjurukan Kang Deddy Mulyadi dengan artis cantik sekaligus politisi Desi Ratnasari. Itu tidak ada respon sama sekali Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy lebih memilih membuka hatinya untuk rujuk berdamai bersama Ambu Anyarata Mustika. Namun rujuk itu sampai saat ini belum berhasil. Selain Desi Ratnasari, ada juga nama Bupati Kerawang, Celisa Nur Rahadiana, yang juga dijodohkan warganet kepada pria yang kini sebagai anggota DPR RI itu. Usut punya usut, ternyata Bupati Kerawang itu adalah rekan dan sahabat Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya itu, Bupati Kerawang adalah sahabat karib istri Kang Deddy Mulyadi, Ambu Anyarata Mustika. Tidak hanya itu, Bupati Kerawang, Celisa Nur Rahadiana, ternyata merupakan calon bupati yang didukung penuh oleh Deddy Mulyadi saat Pilkada Kerawang 2018 lalu. Lantas nama wanita lainnya pun muncul yang digosipkan oleh warganet kepada Deddy Mulyadi, yakni Neng Yesi dan Neng Salma. Nama Yesi dijodohkan oleh warganet setelah Kang Deddy Mulyadi membantu Yesi dalam menyelesaikan masalahnya dengan Rian Dono. Permasalahan gagal nikah Yesi dengan Rian Dono pun berakhir damai setelah Deddy Mulyadi mempertemukan Rian Dono dan Yesi di Lembur Pakuan. Usai nama Yesi, warganet malah menjodohkan Deddy Mulyadi dengan Neng Salma, perempuan yang membuka usaha makanan ceker ayam mercon. Deddy Mulyadi dijodohkan dengan Neng Salma lantaran rela ngulek sambel saat membuka ceker ayam mercon. Ini pun sontak menyedot perhatian pihak. Kendati 4 wanita tersebut dijodohkan warganet kepada Kang Deddy Mulyadi, nyatanya tidak ada yang cocok dan berjodoh. Semua ditolak Kang Deddy Mulyadi, artinya tidak ada yang masuk kriteria Deddy Mulyadi.
Hal itu ditegaskan Kang Deddy Mulyadi saat bertandang di kantor kepala desa Cibodas mengurus soal Yesi yang masuk kerja kembali sebagai staf kantor desa Cibodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha setiap hari datangkan rezeki, atau sebaliknya? Ini penjelasan ulama soal amalan yang salah kaprah. Mengapa bisa terjadi? Seorang ulama memperingatkan umat muslim untuk berhenti melaksanakan sholat duha setiap hari jika niat dan itikadnya salah. Alih-alih mendapatkan rezeki berlimpah, justru sholat duha setiap hari akan membuat umat muslim terjerat ke dalam jurang dosa dan kesesatan. Naudzubillah. Justru sholat duha setiap hari akan membuat umat muslim terjerat ke dalam jurang dosa dan kesesatan. Naudzubillah. Siapa saja yang melaksanakan sholat duha setiap hari sangat berpeluang terjerat dalam satu dosa, bukannya rezeki. Mencoba menggali pernyataan Gus Baha, kita pun wajib memperoleh keterangan yang sebenarnya tentang larangan ibadah ini. Mari kita cari jawaban dari sang ulama. Inilah penjelasan dosa yang disebutkan oleh Gus Baha. Menurut Gus Baha, salah satu amalan dahsyat yang bisa mendatangkan banyak rezeki tentu saja sholat duha. Bahkan nilai keutamaan dari sholat sunnah yang dikerjakan dari pagi hingga menjelang zuhur itu dipercaya bakal melancarkan datangnya rezeki. Sesuai dengan janji Allah, siapapun yang menunaikannya dengan ikhlas dan benar sesuai syariat Islam, niscaya Sang Khalik akan menurunkan berbagai kemudahan, salah satunya kemudahan mendapatkan rezeki. Dalam pandangan Gus Baha, ketika seseorang berharap dan meminta kepada Allah, sah-sah saja. Karena semua amalan dan ibadah memang mengandung hikmah dan keutamaan bagi umatnya. Oleh karena itu, banyak orang yang menunaikannya setiap hari, meskipun sholat duha itu hukumnya sunnah. Namun menurut Gus Baha, ada bahaya yang mengintai jika seorang bila menunaikannya setiap hari. Bahkan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibnu Abbas, pernah mendapatkan peringatan dari sahabat yang lain. Oleh karena itulah dirinya menunaikan sholat duha 1 bulan sekali dan meninggalkan kebiasaan lamanya. Pada dasarnya sholat duha merupakan ibadah sunnah yang jangan sampai diposisikan menyamai sholat fardu. Orang bisa mendapatkan dosa apabila menyamakan derajat amalan sunnah dengan amalan wajib. Yang wajib setiap hari itu sholat fardu, yang lain sholat sunnah. Kadang-kadang yang wajib setiap hari itu sholat fardu, yang lain sholat sunnah. Maka dari itu hendaklah sholat duha tidak dilakukan setiap hari agar seorang tidak sampai menyamakan dengan sholat fardu. Sebab jangan sampai sholat sunnah malah seperti sholat fardu. Beginilah penjelasan ulama Gus Baha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.